Selamat sore pemirsa, kita bertemu lagi dalam program Sumut Terkini Farina TV bersama saya Irwan Saragi. Pemirsa, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar sudah di depan mata. Dan seperti apa dampak pandemi COVID-19 terhadap Pilkada 2020, kini kita telah terhubung dengan Ketua KPU Pematang Siantar Bapak Daniel Dolok Sibarani. Halo, selamat sore Pak Daniel. Selamat sore Bang Irwan Saragi, selamat sore seluruh pemirsa Farina TV dimanapun berada. Salam sehat dari KPU Kota Pematang Siantar. Baik, Pak Daniel, tidak lama lagi ini pemilihan kepala daerah atau pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan. Lalu bagaimana tahapan pendaftaran bagi para pasangan bakal calon wali kota Pematang Siantar tahun ini, Pak Daniel? Baik Bang Irwan dan seluruh pemirsa Farina TV, sesuai dengan tahapan program dan jadwal berdasarkan PKPU 5 di KPU tahun 2020, bahwa proses penyelenggaraan pilkada yang berjalan sekarang adalah kita sudah melewati proses pemutakhiran data pemilih yang kita selenggarakan dari tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus. Tinggal di tahapan sekarang data ini akan dilahirkan untuk kita persiapkan menjadi daftar pemilih tetap nantinya dengan tahapan yang sudah diatur dalam PKPU 5 terkait tahapan program dan jadwal. Untuk selanjutnya di akhir bulan Agustus sampai September kita sudah memasuki tahapan yang juga penting, yaitu terkait pendaftaran pasangan calon, tahapan pencalonan lewat jalur partai politik, yang mana tahapan pencalonan lewat partai politik itu dibagi dalam beberapa kegiatan. Yang pertama, kita akan membuat pengumuman pendaftaran calon pada tanggal 28 Agustus sampai 3 September. Dalam pengumuman ini nanti kita akan mengumumkan apa-apa saja yang menjadi syarat pencalonan dan apa saja syarat calon untuk calon wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar. Sesudah kita umumkan, kita akan membuka pendaftaran pada tanggal 4 sampai dengan 6 September, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan atau verifikasi berkas syarat calon, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 4 sampai dengan 11 September nantinya. Sesudah proses ini kita lalui, nanti penetapan calon kita laksanakan pada tanggal 23 September 2020. Sejauh ini proses yang berjalan di KPU berjalan dengan baik. Kita berdasarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 terkait penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota di situasi bencana alam pandemi COVID, seluruh proses kita laksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Baik, lalu terkait para pendukung dan simpatisan masing-masing para bakal calon, apakah ada peraturan tertentu bagi para simpatisan di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Pak Daniel? Artinya dalam tahapan yang sudah kita selenggarakan ini ada beberapa tahapan yang kita anggap agak rentan, tetapi sehingga kita perlu kerja keras supaya tahapan itu tidak sebagai media untuk penyebaran COVID. Yang pertama adalah tahapan yang sudah kita lalui, pemutakhiran data pemilih, karena ada 545 PPDP yang menjumpai calon pemilih atau calon pemilih yang ada di Siantar di sesuai DP 4 itu 219.875. Lalu tahap yang kedua adalah tahap pendaftaran, yang seperti biasa tentu bakal pasangan calon akan bawa partai politik dan pendukungnya. Lalu yang ketiga nanti tahapan yang perlu kita antisipasi adalah tahapan kampanye, dan yang terakhir adalah tahapan pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, kepada partai politik di hari besok Selasa kita akan melakukan pertemuan sekaligus bimbingan teknis sosialisasi terkait pencalonan, termasuk juga bagaimana supaya partai politik ikut dalam mensukseskan pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada. Sehingga kita anjurkan lewat partai politik nanti supaya semua tahapan yang akan diikuti di KPU harus sesuai dengan protokol kesehatan.
Baik, Pak Daniel, saat ini isu yang berkembang di masyarakat bahwa dalam kontestasi pemilihan wali kota Pematang Siantar tahun ini berpotensi bakal calon hanya satu pasangan yang maju. Ini bagaimana selaku Ketua KPU, Bapak menanggapi terkait isu ini, Pak? KPU sesuai dengan tahapan program dan jadwal itu pendaftaran calon di tanggal 4 sampai dengan 6 September. Artinya pendaftaran baru kita mulai tanggal 4 dan berakhir di 6 September. Nah, jika hanya ada satu bakal pasangan calon, KPU kemungkinan akan memperpanjang selama 3 hari untuk bagaimana supaya ada calon yang mendaftar sebagai peserta dalam pemilihan. Tetapi kalaupun calon tunggal, bahwa sudah ada regulasi yang dipersiapkan untuk menyelenggarakan pemilihan wali kota dengan calon tunggal, yaitu dalam PKPU 13 tahun 2018, perubahan PKPU 14 tahun 2015. Jadi sah-sah saja jika hal itu terjadi dan sudah ada regulasi yang mengatur, tetapi sejauh ini KPU belum bisa memastikan berapa bakal yang ada di Siantar. Pendaftaran itu baru dimulai tanggal 4 September sampai dengan 6 September nantinya. Baik, Pak Daniel, terkait kampanye, Pak Daniel, saat ini kan kita sedang berada atau menghadapi pandemi COVID-19. Lalu apakah ada sistem kampanye yang ditetapkan oleh pihak KPU Pematang Siantar untuk tahun ini, Pak Daniel? Sesudah kita tetapkan pasangan calon pada tanggal 23 September, tentu akan diikuti dengan kegiatan kampanye yang sesuai dengan jadwal itu dimulai dari tanggal 26 sampai dengan 5. Nah, jenis-jenis kampanye itu tetap ada pertemuan terbatas, ada pertemuan tatap muka, ada penyebaran bahan kampanye, ada pemasangan alat peraga kampanye, ada kampanye melalui media cetak, elektronik, dan ada debat publik. Nah, di dalam PKPU 6 tentang pelaksanaan pemilihan wali kota di situasi pandemi COVID, kita mengupayakan seluruh pertemuan itu dalam bentuk daring. Dan kita menganjurkan dalam bentuk daring, dan kalaupun ada pertemuan yang secara langsung itu ada pembatasan jumlah. Bagaimana nanti KPU akan berkoordinasi dengan pasangan calon, tentu dengan gugus tugas COVID di Pematang Siantar. Lalu Pak Daniel, saat ini masih terkait dengan pandemi ya. Ini biasanya menjelang pilkada, biasanya KPU menyelenggarakan sesi debat publik bagi pasangan calon. Nah, di tengah pandemi ini untuk tahun ini apakah KPU masih menyelenggarakan sesi debat bagi para bakal calon? Iya, KPU tetap merencanakan, KPU Pematang Siantar tetap merencanakan ada kampanye dengan jenis debat pasangan calon, yang mana ada beberapa pembatasan yang kita batasi, yang kita rencanakan yang hadir adalah pasangan calon, tim kampanye, jumlah yang pas, tentunya tanpa penonton dan tanpa pendukung. Dan kita harapkan itu kita siarkan secara live jika memungkinkan. Tetapi ada debat calon dengan pembatasan jumlah yang hadir dalam acara debat tersebut. Oke, baik Pak Daniel, terima kasih atas informasi dan waktu yang Anda berikan kepada kami dan pemirsa di rumah, Pak Daniel. Terima kasih Evarina TV, terima kasih pemirsa Evarina TV dimanapun berada. Baik, pemirsa, demikianlah sumut terkini Evarina TV. Saya Irwan Saragih dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.